Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya naftahu darsana, let's open our learning fi hadha al-yawm today with saying Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anakku sekalian, saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya Ilham Syah SPD akan berbagi ilmu tentang penulisan ayat-ayat Al-Quran. Artinya nanti diharapkan kita semua bisa menuliskan huruf hijaiyah, baik posisinya di awal, di tengah, di akhir, hingga nantinya kita bisa merangkai ayat secara sempurna. Sahabat sekalian, pengenalan huruf hijaiyah ini menjadi modal dasar penting bagi kita. Tentunya jumlah hurufnya ini relatif berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan 28 huruf, 29 huruf, dan 30 huruf. Hurufnya itu dimulai dari huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jadi yang saya sampaikan 30 huruf. Ketika ada yang mengatakan 28 huruf, berarti huruf hamzah dan lam alif tidak diikutkan. Yang mengatakan 29 huruf, berarti hamzahnya tidak diikutkan. Demikian tidak ada masalah untuk hal yang sederhana ini. Penulisan huruf hijaiyah ini, sahabat sekalian, itu dari kanan ke kiri. Berbeda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin kan dari kiri ke kanan gitu. Setiap huruf ini juga memiliki bentuk yang berbeda-beda, baik ketika dia posisi di awal, di tengah, dan tentunya di akhir. Huruf hijaiyah ini ada yang bisa bersambung, ada yang tidak bisa bersambung ketika di awal. Nah, ketika di tengah, di akhir, semua huruf hijaiyah ini menjadi bersambung. Penulisan ini penting, sahabat sekalian, untuk membaca dan menulis ayat Al-Quran dengan benar. Artinya, ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka tahap berikutnya adalah kita harus bisa menuliskannya. Nah, menuliskan ayat Al-Quran tentunya kita juga harus sudah selesai tahap membaca secara fasih sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Semua huruf hijaiyah ini konsonan, sobat sekalian, sehingga dia perlu harokat tanda baca. Ada harokat fathah dengan suara a, harokat kasrah dengan suara i, harokat dhammah dengan suara u. Kalau dia fathatain berarti an, kasrotain dibaca in, dan dhammatain dibaca a. Sobat sekalian, berikut klasifikasi huruf hijaiyah yang bisa bersambung baik ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Ini hurufnya, sahabat. Dari ba, ta, tha, ada kurang nih tha, maaf sahabat. Kemudian jim, ha, sampai ke huruf ya. Ada yang tidak bersambung, ini artinya ketika dia berada di awal, tapi ketika dia di tengah atau di akhir, maka posisinya ini bisa menjadi bersambung. Ada variasi khusus, ada hamzah dan alif. Artinya hamzah ini dia bisa nanti include ke huruf alif. Alifnya dikasih hamzah di atasnya kalau dia harakat fathah. Hamzahnya di bawah alif kalau harakat kasrah. Hamzahnya di atas kalau harakat dhammah. Demikian, sobat sekalian. Cara menulis huruf hijaiyah yang benar, tentunya arah penulisannya adalah dari kanan ke kiri. Kemudian kita harus paham betul perubahan bentuk ketika di awal seperti apa, di tengah, dan tentunya di akhir, sehingga kita nanti mudah menuliskannya secara bersambung. Sahabat sekalian, inilah tabelnya penulisan huruf hijaiyah, bagaimana di awal, di tengah, dan di akhir kata. Ini perlu kita perhatikan bersama. Nah, huruf alifnya di awal, di tengah, di akhir, huruf jawabannya seperti apa, sampai nanti ke huruf ya. Ini yang perlu kita pahami dulu, kemudian kita latih. Kita latih seperti pisau ya, sobat sekalian. Semakin diasah, semakin tajam. Artinya kita perbanyak latihan menuliskan huruf tunggal. Nah, ini huruf tunggal dulu berdiri sendiri.
Kemudian menulis bagaimana posisinya di awal kata. Ini dia sahabat sekalian. Kemudian bagaimana di tengahnya. Ini dia. Kemudian bagaimana di akhir. Tadi kan ada huruf hamzah. Ya, huruf hamzah itu masuk ke kategori variasi khusus. Nah, ini dia maksudnya itu hamzah. Hamzah, sahabat sekalian. Dia bisa ke alif jadi a, u, i. Juga bisa ke huruf waw. Nah, bisa juga ke huruf ya. Tak pakai titik. Ini namanya alif mamdudah, sahabat sekalian. Alif mamdudah. Kalau ianya tak pakai titik, tidak ada hamzah di sini, itu namanya alif mamdudah. Tapi kalau ada hamzah di sini, maka ia ini menjadi berharakat i. Harakat i karena huruf ya, kemudian waw di sini menjadi harakat u. Kalau dia mau dibuat jadi a, maka alifnya kemudian di atas dikasih hamzah. Ini sahabat sekalian. Baik sahabat sekalian, inilah contohnya penulisan huruf hijaiyah itu menjadi kata. Kalimah kalau dalam bahasa Arab sahabat sekalian. Kita perhatikan menulis. Ini kata ba, artinya ini menulis. Ada wa'ada, artinya menjanjikan. Rafa'a, artinya mengangkat. Ba'atha, artinya mengirim atau memutus. Kemudian doroba, artinya memukul. Nah, ini kita perhatikan dulu sahabat sekalian untuk kalimah kataba. Kataba ini kan terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf kaf, ta, ba. Jadi kalau kita pisah sahabat sekalian, ya kafnya sini berdiri sendiri, kaf, ta, ba. Kenapa jadi seperti ini penulisannya? Nah, kita lihat di slide sebelumnya sahabat sekalian. Tadi kan huruf kaf, ta, ba. Nah, kafnya kan duluan, dia di awal. Maka ini sahabat sekalian, kaf. Kan ada ini garisnya lebih. Garis lebih inilah ditarik nanti disambung dengan huruf ta. Ta-nya kan di tengah, maka ini yang kita pakai. Nah, ada garis lebih di sebelah kanan ini, inilah bersambung ke garis sebelah kiri yang lebih di ka ini, di kaf. Nah, kemudian kan ada sisa ini di sebelah kirinya huruf ta ini. Maka ini nanti disambunglah dia ke huruf ba terakhir. Ini dia sahabat sekalian. Nah, kira-kira begitulah cara penulisan huruf hijaiyah. Dari beberapa huruf dirangkai menjadi satu kata. Juga demikian dengan contoh lainnya. Ini ro misalnya, rofa'a. Ro-nya kan tidak bersambung. Kenapa? Karena memang penulisan ro itu ketika berdiri sendiri tidak bisa bersambung. Di awal pun dia seperti ini, sahabat sekalian, tidak bersambung. Sementara huruf fa dan a, fa-nya kan ya di sini kalau kita belajar fi'il, ya kan di tengah sebetulnya, ya di tengah. Hanya saja karena ro-nya di sini menjadi berdiri sendiri, tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya, maka fa di sini penulisannya menjadi fa di awal. Seperti apa fa di awal itu? Nah, ini dia huruf fa di awal. Nah, ini jangan lagi yang ini. Kenapa enggak dipakai fa di tengah? Karena ro-nya ini tidak bisa bersambung. Kecuali kalau misalnya kita pakai syafa'a, sya, berarti shin. Nah, ini sya di awal, bisa ada sisa bersedikit, baru fa-nya masuk di tengah. Nah, sementara dari kata rofa'a tadi, ro-nya berdiri sendiri, tidak bisa bersambung, fa-nya jadi fa di awal, baru masuk ain-nya itu, ain di akhir. Nah, ini dia, sahabat sekalian. Sehingga hasilnya adalah rofa'a. Nah, baik sahabat sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk berlatih terus. Semakin kita berlatih, semakin terasah kemampuan kita. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Let's close our learning with doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'i fi awqatil akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.